berkata kepada kamu, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis sudah datang, dan dia penguasa dunia iblis ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah. Siapa dia? Siapa? Kata iblis ketika Yesus dicobai, Yesus, sembahlah aku, sebab jikalau engkau menyembahku, aku akan memberikan segala kuasa langit dan bumi. Sebab aku berkuasa, sebab aku berkuasa, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Rupanya penyesatnya mengatakan, akulah dia, diberikan kuasa oleh iblis untuk menjadi penguasa di atas muka bumi ini. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memaki namaku dan berkata, akulah Kristus, yang keluar dari kubur kemudian mengaku Kristus. Makanya Markus mengatakan di dalam Markus 16 nomor 9, pada minggu pagi-pagi itu kemudian Yesus menampakkan diri kepada Maria dalam bentuk yang lain, dalam rupa yang lain. 16 nomor 12-nya dikatakan, lalu Yesus menampakkan diri kepada ke-12 murid itu dalam rupa yang lain, dalam rupa yang lain, dalam rupa yang lain. Berarti yang nampak sudah bukan Yesus, tapi Yesus dalam rupa yang lain. Berarti sudah beda dengan yang asli. Siapakah dia rupa ini? Siapa rupa yang dilihat oleh Yudas? Rupa lain, bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Aku jadi merinding. Yang keluar dari kubur ternyata rupanya lain, bukan lagi rupa anak Maria. Merinding aku, bang. Ternyata yang disembah Kristen adalah rupa lain, bukan rupa asli. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Mereka menganggap itu Isa, padahal itu adalah manusia, rupa lain. Al-Quran mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkim minhu ma lahum bi min ilmi illa ittiba'azzan wa ma qatalu yaqina. Yang kalian sembah makhluk dalam rupa yang lain. Bukan cuma Al-Quran yang mengatakan itu, tapi Markus pun mengatakan itu. Bahkan Maria juga mengatakan itu. Subhanallah. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kau dustakan setelah datang kebenaran kepada kalian. Demikian, lanjut. Terima kasih Bang Suma ya. Jadi Bang Suma ini semakin tidak konsisten ya. Jadi tadi mengatakan bahwa iblis telah menang karena iblis adalah yang telah mempunyai rancangan menyalibkan Yesus dan berhasil. Sekarang Bang Suma sampaikan lagi bahwa Yesus melarikan diri dan tidak disalibkan. Ya, itu jadi ketidakkonsistenan ini yang perlu Bang Suma berpikir kembali ya. Review kembali ya, terus baca lagi perdalam Alkitab biar lebih paham tentang apakah Yesus disalib atau tidak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya tidak mengambil ayat ketika Yesus telah disalibkan. Saya mengambil ayat sebelum Yesus disalibkan. Itu Yesus sendiri yang bilang, kalau Bang Suma percaya Yesus, maka harusnya Bang Suma juga percaya apa kata Yesus. Yesus berkata tadi, saya harus ulang lagi nih kayaknya. Yesus berkata lagi, anak manusia akan disalibkan. Terus ada lagi malaikat yang sendiri yang sampaikan, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Ini bukan perbuatan manusia loh. Ini perbuatan orang kerajaan surga. Hal kerajaan surga yang disampaikan kepada murid-murid dan kepada Maria Magdalena. Jadi semuanya ini sudah ada dalam ayat Alkitab. Maka tadi ada di Matius 10 ayat 38 itu Bang Suma sampaikan tadi lagi itu bahwa salib itu adalah beban. Benar. Itu 1000% benar. Salib itu kita harus pikul, itu bebannya kita. Ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan dibenci oleh dunia ini. Semua dunia akan menolak setiap orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dunia akan menolak setiap orang Kristen
yang mengakui bahwa Yesus itu disalibkan. Dunia akan membenci, itu benar. Dan ayat Alkitab sudah nubuatkan itu. Kristen, sorry bang, kita tiktokan. Kristen itu angkat terbesar di atas muka bumi ini kok ditolak katanya. Jangan nyibul bos. Sekarang gini, bang, kita tiktokan gini bang. Menurut Yesus harus dia pergi tinggalkan dunia berdasarkan tertulis di PB atau di PL. Menurut Yesus. Sabar dulu. Kan bang, Anda mengambil kitab Markus 9, anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Itu ada di PB kan? Sekarang pertanyaannya, menurut Yesus nih, menurut Yesus, bukan menurut abang, bukan menurut saya. Menurut Yesus, dia akan pergi meninggalkan dunia ini berdasarkan yang tertulis di PB atau di PL? Iya, perjanjian baru. Hah? Di mana itu Yesus katakan? Ngaco ini abang. Dengar dulu, makanya dengar Bang Suma. Di mana Yesus mengatakan? Yesus mengatakan, bang, aku harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Nah, tertulis di mana bang? Di PL atau di PB? Bang Suma, biar saya jelaskan dulu, jangan potong dulu biar supaya diskusi ini menarik. Kan Anda sudah 2 sesi, saya juga 2 sesi. Sekarang kita TikTok. Tidak, kan gitu, bang. Saya menyampaikan dulu karena Bang Suma kan tidak konsisten nih. Jadi saya justru ingin konsisten kita dialog. Yesus mengatakan dia pergi berdasarkan yang ada di PB atau di PL. Iya. Itu dulu. Ya. Oke. Jadi begini, kita buka Alkitab saja ya. Iya. Halo, Bang Suma. Ya, silakan Bang, silakan. Yesus mengaku harus pergi meninggalkan dunia berdasarkan yang tertulis. Tertulis di mana? Di PB atau di PL? Iya. Jadi ini ada di Yohanes ya, di Yohanes itu PB bang, itu PB. Iya, perjanjian baru kan. Nah, Yesusnya mengatakan aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di mana, di PB atau di PL. Biar kita kan berbagi. Kalau Yesus mengatakan di PB boleh. Abang ini membawa Yohanes, boleh Anda membawa Markus, boleh bawa Roma, Galatia, Filipi, boleh. Kalau Yesus mengatakan di PB. Abang Suma, apakah Yesus berkata di PB atau di PL? Sekarang yang menariknya begini saja, Bang Suma. Menariknya begini saja. Bang Suma itu percaya Allah itu bisa kelihatan apa tidak? Bisa terlihat tidak? Atau tidak? Tidak kelihatan. Oke, diskusi ini menarik lagi. Oke, kalau begitu begini, kita lihat dari segi PB dan PL. Dari PL duluan lah. Apakah kenapa larinya ke situ abang ini? Mata manusia. Kata Yesus tidak. Bapak itu tidak bisa dilihat. Suaranya pun tidak bisa didengar. Kata Yesus bang. Oke. Tapi bukan tema kita, kayaknya bukan ke situ deh. Oke Bang Suma yang mau menarik. Jadi supaya begini. Karena Bang Suma kan tidak percaya Yesusnya bang. Ini berbicara mengenai salib. Salib ini karya setan atau karya Tuhan, kan itu. Gini, salib itu hadiah iblis atau yang kalian sembah itu, yang mati di atas salib itu hadiah dari setan atau hadiah dari Tuhan. Kan itu poinnya. Nah, untuk mengetahui itu, Anda mengatakan saya plan-plan. Maka, mari kita simpulkan. Menurut Yesus, jangan menurut Bang Suma, dia harus pergi meninggalkan dunia ini berdasarkan yang sudah tertulis di PB atau yang sudah tertulis di PL. Itu, di situ kuncinya. Kalau tertulis di PB, oh Kristen betul. Tapi kalau Yesus mengatakan aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di PL, maka celakalah orang Kristen ini. Silakan abang, silakan. Ya, begini abang. Jadi supaya Bang Suma juga bisa paham tentang, kalau sudah berbicara tentang menolak Yesus, maka kita lihat sajalah, karena pasti Bang Suma tidak percaya bahwa Allah, masa kau Allah manusia, Allah bisa kelihatan, karena jelas bahwa ini masalah penyaliban bang. Iya, jadi makanya kita berbicara itu dulu, biar supaya abang Suma bisa paham bahwa apakah di dalam perjanjian lama itu Allah kelihatan dan perjanjian baru juga itu Allah bisa kelihatan. Kalau Allah kita yang kelihatan itu sudah menurut gambar dan rupa yang sekarang hadirnya adalah Yesus Kristus yang terlihat ya. Berarti jadi, Tuhan boleh dibunuh. Menurut abang apakah Tuhan boleh dibunuh? Oke, biar kita kembali ke perjanjian
lama, apakah Allah itu bisa terlihat atau tidak? Kalau Bang Suma kan Kenapa larinya ke situ? Allah tidak bisa terlihat kan? Kalau saya Itu tema lain abangku, itu tema lain. Menurut Yesus, Bapa pencipta langit dan bumi itu tak terlihat. berarti kalau Bang Suma percaya bahwa Allahnya perjanjian lama bisa dilihat dengan mata kosong ya? Kata Yesus di kitab saudara Yohanes 5:37, tak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Begitu juga di dalam kitabnya Musa di kitab Keluaran 22. Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan dapat hidup. Udahlah bang, bukan tema kita itu. Bukan. Dan Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, kata Yesusnya. Yesus yang mengatakan itu. Jadi tema kita, yang ada di salib, yang kalian bikin di gereja, di rumah-rumah kalian ada patung melengket di tiang bentuk cross, itu hadiah dari setan kah itu? Atau hadiah dari Tuhan? Itu bang, itu yang sedang kita bahas sekarang. Iya. Jadi bukan hadiah dari setan ya, tidak ada hadiah dari setan yang bisa bikin manusia. Berarti hadiah dari Tuhan. Berarti nah sekarang kalau hadiah dari Tuhan, tolong tunjukkan pengakuan Yesus bahwa dia memang harus pergi sesuai dengan tertulis di kitab Perjanjian Baru. Oke. Silakan. Oke Bang Suma yang ganteng. Kalau begitu begini aja lah, kita baca Alkitab saja ya, biar jangan semakin banyak baca Alkitab pasti Bang Suma akan lebih paham. Gitu ya Bang Suma ya. Lukas 24 nomor 44, Matius 26 nomor 24. Tadi saya baca Alkitab, buka Alkitabnya itu. Lukas 22 nomor 22, Yesus mengatakan aku harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Tertulis di mana? Itu kuncinya. Iya. Jadi tertulis di mana, Bang? Iya. Tunggu. Jadi tadi saya sudah sampaikan itu begitu banyak ayat Alkitab yang harusnya Bang Suma bisa tangkap ya, bahwa Yesus sendiri yang menyatakan bahwa memang dia harus disalibkan. Yesus sendiri yang bilang. Di mana? Di mana tertulis dia harus disalibkan? Di PL atau di PB? Perjanjian Baru, Perjanjian. Nah, di mana Yesus mengatakan bahwa aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab PB? Iya, di dalam Matius, coba lihat ya. Di Matius berapa? Matius 26 ayat 2. Coba silakan baca dulu. Matius 26, kalau kita melihat di Matius 26 nomor 24-nya Bang, Yesus justru mengatakan aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Nah, ketika Yesus menyebutkan kalimat itu, kitab Perjanjian Baru itu belum ada. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, pada saat itu sudah tertulis buku-buku Perjanjian Baru atau belum? Iya. Belum kan? Nah, yang tertulis pada saat itu kitab mana? Kitab Perjanjian Lama kan? Berarti anak manusia. Matius itu murid Yesus bukan? Matius murid Yesus, tapi penulis buku Matius itu bukan murid Yesus. Bang, Yesusnya Anda coba lihat tuh. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Saat Yesus mengucapkan kalimat ini, pertanyaan saya, apakah buku Perjanjian Baru sudah tertulis? Atau belum? Halo, Bang Suma tanya saya. Iya dong. Apakah ketika Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia? Pertanyaan saya, apakah Perjanjian Baru sudah tertulis pada saat Yesus mengucapkan kalimat ini? Iya. Jadi Matius itu saksi hidup ya, saksi Kristus. Mati meja. Setiap apa yang disampaikan Kristus. Kacibaloga. Iya. Setiap apa yang disampaikan itu yang dituliskan oleh murid-muridnya. Ya. Apakah sudah tertulis, Bang? Matius tertulis itu, buku Matius ditulis tahun 65, Bang. Yeah. Yesus mengucapkan kalimat ini antara tahun 30 sampai tahun 33. Yang ada tertulis adalah Perjanjian Lama. Dan Yesus menyebutkan kitabnya dalam Lukas 24:44, memang anak manusia harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Disebut kok Yesus. Maka kepergian Yesus itu harus berdasar kepada kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab-kitab terdahulu, bukan yang ada di dalam Perjanjian Baru, Bang. Ayolah, jangan gengsi terhadap kebenaran.
Masa kami yang harus ngajarin Bible? Gitu loh, Bang. Jadi begini ya Bang Suma, biar diskusinya lebih enak tentang penyaliban itu, jangan lari kemana-mana dulu. Ya iya, justru karena itu. Iya. Nah, Yesusnya harus pergi. Kan kalau berbicara mengenai penyaliban, itu berbicara mengenai kepergian Yesus meninggalkan dunia ini. Apakah dia pergi dengan cara ditangkap, disalib, dibunuh, dikubur, bangkit, lantas terangkat ke langit, atau tiba-tiba saja malaikat Tuhan turun mengangkatnya ke langit tanpa melalui kematian. Nah, itu yang kita bahas. Iya. Jadi oke. Jadi tentang pengangkatan Yesus itu ada di Markus ya. Alamak, Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai yang tertulis di dalam kitab Torah, kitab Mazmur, bukan Markus, Bang. Alamak. Bang, yang Yesus itu hidup bersama dengan 12 murid. Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Markus. Mazmur, Bang, Mazmur, bukan Markus. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh saudara Kristen ketika berbicara mengenai penyaliban selalu mengarah kepada perjanjian baru. Sedangkan Yesus mengatakan, aku akan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kacibal loga, Bang. Iya. Jadi di dalam Yohanes di perjanjian baru itu Yesus sendiri yang menyatakan, aku berkata aku telah turun dari surga. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Setiap orang mengikuti aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Itu Allahu Akbar. Yesus mengakui dia harus pergi meninggalkan dunia ini berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Anda akui enggak? Enggak kan? Berarti Anda enggak akan diakui di hadapan Tuhan. Kok justru saya yang mengakui Yesus, Anda tidak? Gimana ini, Bang? Iya. Jadi Iya. Halilintar. Karena kalau Bang Suma silakan Bang Suma membuktikannya di mana itu di Mazmur yang mana yang Oke, gitu dong. Jangan gengsi abangku. Yesus mengatakan di dalam pengakuannya sendiri, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Ini kubacakan pengakuan Yesus. Di dalam kitab Mazmur, Yesus berkata, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Tangan kanan Elohim berkuasa meninggikan. Tangan kanan Elohim melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang yang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Hosana, Hosana. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami berkati kamu dari dalam nama Tuhan. Tuhan Elohim, dia yang menerangi kita. Ikatkanlah korban dari hari raya itu dengan tali dan pada tanduk-tanduk mesbah. Tuhanku Elohim, aku hendak bersyukur kepadamu. Elohimku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini ucapan Yesus, Bang. Bang Suma yang ganteng. Ini ucapan Yesus atau bukan? Bang Suma. Ini ucapan Yesus atau bukan, Bang? Silakan Bang Cuma cermati dengan baik. Saya ulang lagi. Ini ucapan Yesus atau bukan? Mazmur. Masya Allah. Barakallah sahabatnya. Bang Cuma.
Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bang. Ini ucapan Yesus atau bukan? Pertanyaan saya, yang tulis Mazmur itu siapa, Bang Suma? Daud. Iya. Terus? Nah, Yesus mengatakan apa, Bang? Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Iya. Nah, terus? betul. Berarti ini untuk siapa ini? Ini dalil untuk siapa? Iya. Iya. Mari kita buka Mazmur. Yang tadi Bang Suma bilang yang di mana, ayat berapa, Bang Suma? Biar saya baca. Mazmur 118, Anda boleh cross check di dalam Kisah Para Rasul 11, Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Betul? Berarti Mazmur 118 ini Yesus. Iya. Karena di situ berarti aku tidak akan mati. Itulah yang tadi yang saya bilang, Bang Suma. Aku tidak akan mati. Abangku, aku tidak akan mati, tetapi aku tetap hidup. Ini maksudnya apa? Ini disalib atau tidak? Benar. Ini disalib atau tidak? Itu 1000% benar, Bang Suma. Oke. Berarti yang mati disalib siapa? Di Mazmur 118 ayat 22 sampai 23 itu tentang batu penjuru. Terus lihat juga di dalam Matius 21 ayat 42. Sabar. Ketika dia mengatakan aku tidak akan mati. Ini siapa yang tidak akan mati? Ya Yesus. Terus yang mati disalib siapa? Ya, karena dia dibangkitkan, Bang Suma, pada hari ini. Aku tidak akan mati, Bang. Abang, aku tidak akan mati. Maksudnya mati atau tidak? Iya, dia mati tapi bangkit kan? Lah, ini aku tidak akan mati. Dia dibuatkan. Jadi begini, Bang Suma. Aku tidak akan mati. Maksudnya apa ini, Bang? Bang Suma, dengar dulu, Bang Suma. Bang Suma yang ganteng. Karena Bang Suma ambil Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Bukan, Bang, ini satu perikop. Tahu. Satu perikop dari nomor 1 sampai selesai nomor 29. Semua untuk Yesus. Itu berbicara tentang nyanyian puji-pujian. Iya, untuk Yesus ini pujian untuk Yesus. Benar sekali. Sekarang di situ dia mengatakan, aku tidak akan mati. Betul. Yang mati disalib siapa? Ya. Jadi lihat dulu, Bang Suma. Alamak. Ada ayat-ayat. Bang Suma. Silakan baca Kisah Rasul lagi, Kisah Rasul 4 ayat 11. Saya tidak peduli itu, abangku. Ketika dikatakan Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru. Yesus adalah batu penjuru. Berarti yang ada di Mazmur 118 ini itu adalah Yesus. Adalah Yesus. Kemudian ketika dikatakan Hosana, Hosana, diberkatilah anak Daud, itu siapa? Iya. Yesus kan? Nah, berarti ini nih yang terjadi, berarti diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kamu. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Berarti ini untuk Yesus kan? Iya. Nah, berarti yang tidak akan mati ini siapa? Yesus kan? Betul. Terus yang mati di atas pohon salib itu siapa? Makanya Bang Suma tadi Bang Suma dulu. Makanya Bang Suma, kalau Bang Suma paham, saya Bang Suma mau pintar tidak? Kalau mau pintar, Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Suma ini aku tidak akan mati. Iya, tahu, paham Bang Suma yang kan. Lalu yang mati di salib itu siapa? Iya. Makanya Yesus sendiri, yang Bang Suma percaya Yesus kan? Nubuatan yang ada di Mazmur ini Bang Suma percaya kan? Iya, ini untuk Yesus. Oke. Bang Suma percaya kan? Oke. Iya. Kalau Bang Suma percaya apa yang dinubuatkan di dalam Mazmur, Bang Suma juga percaya apa kata Yesus kan? Justru karena Yesus merujuk ke sini. Oke. Apa yang dikatakan Yesus, Bang Suma percaya tidak? Iya, saya percaya. Amin. Oke. Kalau begitu, terus? Bang Suma yang ganteng, Yesus sendiri yang menyatakan anak manusia akan disalibkan. Bang Suma percaya tidak? Saya percaya karena Yudas juga anak manusia. Berarti disalibkan kan? Yudas anak manusia enggak? Oke. Dan enggak, aku tanya dulu. Yudas anak manusia atau bukan? Bagaimana? Yudas anak manusia atau bukan? Iya, anak manusia. Oke, udah. Nah, terus apa masalahnya? Juga anak manusia. Bang Suma juga sama. Iya, masalahnya Yesus anak manusia. Yudas juga anak manusia. Oke? Nah, sekarang Yesusnya mengatakan aku tidak akan mati. Berarti anak manusia yang dimaksud di situ disalib siapa? Ya, anak manusia Yesus. Yesus manusianya mati. Manusianya mati, Yesusnya mati. Begitu. Tapi dengan tubuh kemuliaannya. Gimana ceritanya? Ada nubuat untuk Yesus, aku tidak akan mati.
Ada juga nubuat orang fasik akan mati menggantikan dirinya. Loh kok jadi Yesus yang disalib? Inilah yang saya katakan saudaraku, Kristen ini adalah pahlawan-pahlawannya setan berdasarkan Bible. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa kalian memaksakan Yesus harus mati? Sementara Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Yesus sendiri yang bilang, Bang Suma, Yesus sendiri yang menyatakannya bahwa dia akan mati, dia akan disalibkan. Anak manusia, Bang, anak manusia. Iya. Yesus anak manusia itu manusia. Kalau anak manusia itu apakah cuman Yesus? Semuanya, Bang Suma anak manusia. Berarti tidak Kalau mesti Yesus. Yesusnya akan pergi meninggalkan dunia berdasarkan apa yang tertulis di Mazmur. Dengar baik-baik Bang Suma yang ganteng. Astagfirullahaladzim, masolang generasi. Kalau Yesus tidak datang sebagai anak manusia, ya, dalam kemuliaannya tidak mungkin semua manusia ini mampu. Aduh. Maka Yesus sendiri bilang, aku telah turun dari surga. Bang Suma, Bang Suma, biar Bang Suma paham, ini bahan referensi buat Bang Suma lagi. Silakan Bang Suma baca lagi. Sombongnya minta ampun. Saya tidak sombong, Bang Suma. Anda ingin mengajari saya, Bang Suma berusaha belajar Alkitab, tapi Bang Suma kurang referensi. Jadi saya kasih tahu referensinya. Bang Suma tidak paham. Di dalam Mazmur 118 itu Bang Suma antar, tetapi Bang Suma harus kawinkan dengan banyak ayat-ayat Alkitab lagi. Ada di Matius juga menguatkan itu. Ada di Lukas. Dia Matius 21 ayat 42 menguatkan itu. Lukas 20 ayat 17 menguatkan itu. Kisah para Rasul, Kisah Rasul 4 ayat 11 menguatkan itu. Abang, ada lagi Yesus hanya merujuk ke kitab Mazmur. Yesus hanya merujuk ke Mazmur, tidak merujuk ke kitab Perjanjian Baru. Yesus tidak memiliki Kisah Rasul sampai yang tulis tidak ada pengajaran Yesus tentang kitab Perjanjian Baru, Bang. Yesus konsentrasinya Perjanjian Lama. Berarti Bang Suma begini, Bang Suma tidak lagi konsisten. Bang Suma percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu ada di Mazmur. Iya, Yesus yang mengatakan. Bang, mengenai kepergian. Bang Suma mengenai percaya, kepergian. Berarti Bang Suma percaya bahwa Yesus itu telah ada sebelum Abraham ada. Karena Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Kan di Daud, Mazmur yang tulis Mazmur itu Daud. Iya. Petrus mengatakan. Bang Suma konsisten, Bang Suma. Nanti Bang Suma blunder sendiri. Bisa nggak diturunkan aja monyet ini, turunkan aja, nggak ada ilmu, sombong tapi Bang Suma nggak ada ilmu, makanya mau turunkan saya. Ke gereja aja, ke gereja Bang, ke gereja. Makanya harus pintar Bang Suma. Abang di gereja. Kalau mau menipu di gereja, jangan di hadapan saya. Orang bodoh, sombong, bahlul itu paling anti sama saya. Itu paling anti saya sama orang bodoh, bahlul lagi sombong. Saya paling anti. Mending saya berbicara sama monyet daripada saya berbicara manusia bodoh bahlul. Gitu ya. Maaf ya. Abang belajar dulu baru datang lagi hadapi saya kalau mau belajar Bible. Jangan Anda berpikir karena Anda Kristen Anda lebih tahu isinya Bible. Enggak. Menyebut Bible aja Anda tak bisa. Anda selalu menyebutnya Alkitab. Itu aja ilmu Anda sudah ketahuan. Bible kok disebut Alkitab, itu aja udah ketahuan ilmu Anda itu. Oke, ada pasien lagi? Silakan. Ya, selamat malam Bang Yosi. Di Ibu Kamionya, Bang Yosi. Bang Yosi, selamat malam. Bang Yosi, silakan di Ibu Kamionya. Selamat malam. Ya, silakan Bang Yosi. Diskusinya Bang Suma tadi bagus, cuman akhir ditutup dengan hal yang buruk. Nggak suka saya Bang, kalau orang sombong nggak suka. Maksudnya saya ngajak teman kita tadi tuh TikTok untuk mengajak memberikan edukasi kepada yang mendengarkan, tapi dia merusak diskusi ilmiah ini dengan congor. Mending dia turun. Ngapain dipertahankan? Kalau mau menang kalah bukan sini tempatnya. Kita mau mengajarkan sesuatu yang positif
kepada anak bangsa. Terlepas saya Islam, tapi karena saya belajar. Bukankah orang belajar itu yang menemukan sesuatu yang baru, meskipun sesuatu itu bukan miliknya? Contoh misalnya nih, ada kuasa hukum yang sedang diberikan kepercayaan untuk menjelaskan satu perkara. Bukan milik dia, tapi dia mengkaji, dia belajar berdasarkan data-data yang ada. Akhirnya kuasa hukum ini lebih mengetahui produk tersebut daripada yang punya. Karena seorang kuasa hukum akan mendudukkan pasal, butir, bab, dan seterusnya pada kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Sehingga butir-butir pasal-pasal ayat-ayat yang ada itu sama kedudukannya seperti apa yang tertuang di sebuah kitab suci. Seperti itu bang. Jadi tidak bisa lagi diganggu-gugat. Pasal sekian, bab sekian, ayat sekian beda dengan saya, beda juga di sana, nggak bisa. Setiap undang-undang, bab, pasal, ayat, butir sama, maka bunyinya sama. Begitu. Nah, sialnya ketika saya berdiskusi dengan saudara saya Kristen, kebanyakan mereka itu lebih mengedepankan dogma doktrin, kepercayaan saja, tanpa mereka kemudian bisa membuktikan data akuratnya. Contoh abangku, Anda kan nyimak tadi tuh. Saya bertanya, Yesusnya harus pergi menurut Yesus berdasarkan ketetapan atau apa yang tertulis tentang dia di dalam PB atau di PL. Dia nggak bisa menguraikan secara ilmiah. Yang ada hanya yuhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang kafir dipastikan hanya ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Terbukti bukan Al-Quran itu? Nah, kaidah dalam Al-Quran, wahai orang beriman, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik. Illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Nah, kalianlah itu yang dimaksud. Kau kan cuma botol kau bangsat, babi kau. Jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Jangan Oh gitu ya, Bang. Babi. Iya. Silakan Monyet Bang, silakan. kau. Ya ngomong terus. Jangan turun Diam. di sini aja. Maki-maki aja terus, silakan. Saya kasih waktu Anda memaki saya 10 Goblok menit. Silakan. kau membahas Lanjut, pasal yang lain kitab diam. kau bangsat. Babi kau. Terus Bang, terus Bang. Nggak usah Puaskan, bahas pasal kitab monyet. puaskan amarah Abang. Kau nggak akan mengerti Alkitab. Jangan di-mute biarkan. Bahas- Puaskan Bang, puaskan. Nanti kalau Bahas sudah agak-agak Quranmu ini itu yang berasal dari Gua Hira. Ngerti? ya, biar terus. Nanti kalau udah habis amarahnya baru Waktu kita diskusi. Muhammad bertapa di Gua Hira, apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Terus Bang, terus. Jawab. Terus maki-maki aja dulu. Nanti kalau Abang sudah Maki-maki monyet kau, ya bangsat. maki. Nanti kalau sudah tidak emosi, kalau sudah tidak emosi baru diskusi. Ayo. Terus. Sok-sokan kau membahas Alkitab. Roh setan Bang, yang terus, ada Bang. padamu. Ya, terus Bang. Bukan roh Allah. Roh Allah baru membahas Alkitab yang benar. Ini Terus? notabene Alkitab kau nggak ngerti. Dibilang Alkitab merampok, merapa? Kau itu baru kemarin kau lahir. Setelah lahir kau banyak masalah. Mengatakan Allah nggak boleh, mengatakan Alkitab nggak boleh. Tolol kau, Ya, sebelum terus? kau lahir nggak ada perdebatan ini, ngerti nggak? Setelah Sudah, ada Bang. kau itu teroris monyet. Waduh. Biarin nggak apa-apa. Gimana Bang? Saudara Edi udah, marahnya udah Bang? Udah. Ya jangan bahas Alkitab itu. Kenapa bisa ada larangan? Ada tertulis di mana di dalam Bible Iya. larangan membahas Karena Bible? kau nggak mengerti Ada. Alkitab. Oke, berarti Abang yang ngerti, saya tidak. Ya, saya ngerti. Oke, Kau kan baik. nggak- Bolehkah nggak saya mengimani, bertanya? Kan? Bolehkah Kau saya nggak bertanya? mengimani, Kan? Saya mau belajar Bible boleh? Belajar boleh, tapi jangan Oke, kau baik. memframing. Masya Allah. Terima kasih Bang Edi. Jangan kau memframing. Abangku yang baik, Masya Allah. Terima kasih Anda sudah mengizinkan saya belajar Bible kepada Sedangkan Bang Edi. Alkitab, Quran, kami bahas, kamu marah. Apakah saya Kau sudah bilang boleh belajar sama menista. Abang? Abang, bolehkah saya belajar sama Abang Bible? Kau belajarlah, belajar sendiri. Ini akibatnya saya belajar apa yang sendiri, kamu- akibatnya begini. apa yang nggak kamu Abang tahu kejang-kejang boleh, jadinya tanya. halilintar. Gimana? Halilintar, Saya mau belajar halilintar. sama Bang Edi.
Kau sok-sokan Saya mau belajar, Bang. memperintah orang lain selalu kau itu. Sok-sok Boleh nggak tahu. saya belajar sama Bang Edi? Kok jadi Ada takut? roh Allah padamu? Mm-mm. Roh aja nggak, Allahmu aja nggak punya roh. Huh? Mana kau mengenal roh? Huh? Eh. Boleh saya belajar sama Abang Edi? Apa yang kau tanya? Oke, baik. Begini, Bang. Saya menemukan data di dalam kitabnya saudara saya Kristen, Bang Edi, di dalam Yohanes 4 nomor 24. Ternyata Tuhan yang Anda sembah itu hakikatnya roh, betul? Ya, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Terus, Oke. Nah, kalau hakikat iblis apa, Bang? kok hakikat iblis menjahat seperti kau? Enggak, Jawab. saya bertanya, Abangku, saya Ya, bertanya. iblis itu kan seperti waktu Adam, ya, diputar balikkan apa itu ayat itu, diputar Iya. balikkan kata-kata, jangan makan buah ini. Apa kata iblis? Oh, Makan. kalau kau makan ini, kau seperti Tuhan. Makanya seperti ini. Kau bolak-balikkan iblis kau. Nah, ketika Tuhan mengatakan jangan makan babi, iblisnya mengajarkan makan babi Siapa atau yang jangan? makan babi? Monyet? Enggak, maksudnya Bang, ketika Iya, siapa Tuhan yang mengatakan, makan babi? Saya nggak makan babi. iya, saya kan enggak tuduh Abang. Kau kan makan unta. Iya, makan saya kan belut. saya enggak tanya Abang kan, saya bertanya. Terus kau bilang kalau kata Tuhan tidak makan babi, siapa yang makan babi? Enggak, maksud saya kan Tuhan melarang makan babi. Ya. Jangan kau makan babi. Nah, siapa yang makan babi rupanya? Iblisnya ketika datang mengajarkan makan babi atau jangan makan babi, Bang. Ya, siapa yang makan babi? Saya nggak mau tahu siapa yang makan babi. Saya Tidak cuma mau tanya. tahu, kok nuduh-nuduh orang makan babi gimana sih? Kan ada Adam tadi Anda mengambil Adam dilarang jangan makan buah, iblisnya mengatakan Ya. makan buah. Nah, ketika Tuhan mengatakan jangan makan babi, iblisnya mengajarkan apa? Makan babi atau jangan makan babi? Iblis tidak pernah menyuruh makan babi. Hah? Hah? Masa? Iya, Kan iblis itu selalu bertentangan dengan Tuhan, betul? iya bertentangan. Nah, ketika Tuhan mengatakan kemudian jangan Gimana makan babi, tertulis iblis menyuruh makan babi? enggak, tunggu dulu. Ketika Tuhan Jangan kau melarang, memframing kitab. Kau ini goblok, sudah goblok, sok-sokan. enggak, saya kan bertanya, Abang. Saya kan Iya, bertanya. di mana tertulis iblis menyuruh makan babi? Iblis tidak menyuruh makan Nah, babi. kenapa Begitu. kau memframing? Lah, saya bertanya. Lah. Saya bertanya. Ketika Tuhan mengajarkan jangan makan babi, Saya iblisnya sarankan kau mengajarkan. jangan bahas Alkitab. Kau nggak mengerti Alkitab. Kenapa takut Bibelnya dibahas? Kenapa takut? Saya nggak takut. Enggak, kenapa takut? Kenapa apa? Kan ada perintah beritakanlah Sehingga Bibel. orang-orang Kristen yang lemah imannya kau hancurkan. Nah kan abang sendiri Kan- imannya kuat tapi kenapa Kan kejang-kejang? kau bilang membentengi. Anda kejang-kejang padahal katanya imannya kuat. Gimana cerita? Halilintar. Bang Edi, Betapa di Gua Hira, apa makhluk itu memperkenalkan diri? Coba jawab. begitu juga ketika Paulus kemudian menerima 13 buku. Paulus. Apakah Paulus kemudian datang ia Yesus. mengajarkan kepadanya memperkenalkan diri? Abang. Datang Yesus, kena sinar Bang. dia 3 hari dia buta. Oh, itu Yesus yang datang. Yesus yang datang. Itu Yesus yang datang. Yesus yang datang. Kata siapa Yesus yang datang? Kata Kenapa siapa dia- itu Yesus? Siapakah engkau Tuhan? Kata Rasul siapa Paulus, itu siapa? Yesus, Bang? Yesus itu. Oh, Paulus. Kata Paulus itu Yesus. Nah, ada nggak Yesus pernah mengaku kalau itu adalah dirinya? Bang, Telepon bom. ada nggak Yesus pernah mengaku kalau itu adalah dirinya? Aku akan datang dengan rupa cahaya dan rupa suara. Dengarkanlah aku. Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Atau itu hanya pengakuan Paulus aja dengan krunya? Karena malaikat sendiri mengatakan Yesus akan datang lengkap dengan daging. Yesus juga mengatakan dia akan Kedatangan datang yang lengkap kedua dengan. kali, ya, itu semua Itu sudah. ada tanda-tandanya. Ya, terjadi perang dengan Jadi kedatangan perang, yang terjadi keberapa yang datang terjadi- kepada Paulus itu, Bang? Kedatangan yang kedua. Kalau kedatangan secara Yang datang pribadi kepada Paulus itu kedatangan masing-masing, keberapa? tidak ada tanda-tandanya. Kalau Bang. secara pribadi, ya,
Tapi berarti itu secara berarti itu global, bukan kalau Yesus dia dong. datang ada tanda-tandanya. Bukan seperti berarti yang datang kepada nabimu Paulus itu bukan keluar Yesus. dari gua ucuk-ucuk jadi nabi, jadi rasul, jadi baginda. Sadar Ya. kau. Ya, Paulus gimana? Oh, Paulus gimana, Bang? karena Dia bertemu cuma dengan berjalan. Yesus. Bertemu dengan Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari Mau mana Anda tahu membunuh kalau itu Yesus? umatnya. Dari mana Anda tahu? Ya, dari mana Dari tahu? mana Kisah Anda tahu para kalau rasul itu Yesus? 9 itu baca. Berarti dari Lukas. Kisah para rasul 9 baca. Iya, berarti dari Lukas. Berarti Lukas yang kasih tahu Anda. Lukas. Kisah para rasul. Lalu dari mana? Rasul. Iya, kisah para rasul itu tulisan siapa? Iya, baca itu. Dia. Iya, itu tulisan dia siapa? Dia Hei, tadinya kisah para bernama rasul itu Saulus. tulisan siapa? Tulisan siapa? Rasul. Tulisan rasul. Rasul siapa? Oh, Rasul rasul siapa? siapa? Ya banyak rasul Mulai itu di situ. Ketahuan Yesus. ilmunya nggak ada. Dia nggak tahu siapa Pengetahuan penulis kisah para ilmu rasul. sendeng, kecuil, ya, untungmu itu monyot. Dia tidak tahu siapa penulis kisah para rasul. Rasul. Rasul siapa? Rasul Paulus. Untungmu. Goblok. Sudah goblok. Penulis kisah para rasul Paulus. Ini yang mau menghadapi Bang Suma. Penulis kisah para rasul Paulus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini pendeta pengejar perpuluhan gini kerjanya. Penulis kisah para rasul Paulus. Pendeta perpuluhan bangsamu di jalan-jalan mengambil mobil. Saudara Edi, Saudara Edi, penulis kisah para rasul siapa? Loh, rasul. Rasul siapa? Ya rasul. Enggak kau baca itu Rasul siapa siapa? rasulnya? Kau Siapa? gua siapa? Baca dulu kisah para rasul itu. Masalah goblok. generasi. Siapa yang nulis, Itu saya Bang? tanya sama kau, waktu Muhammad bertapa, apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Tidak Enggak. memperkenalkan diri. Nah, sekarang Karena ketika Paulus Iqra, menuliskan, baca ini, aku tidak bisa membaca. Baca ketika ini, aku Paulus tidak menulis bisa membaca. Ketiga kalinya dicekik dia, pingsan. Setelah dia sadar, hafalkan. Oke. Tidak memperkenalkan diri. Oke. Nah, sekarang ketika Paulus menulis buku Roma itu diterima dari mana? Pergi ke Waraka bin Nopal. Ketika Ditanya, Paulus menerima buku Roma itu bin diterima Nopal dari mana, Bang? adalah, ya, pendeta Udah Nasrani. selesai kisah itu. Ya, Udah Jadi, selesai itu, Bang. Udah selesai. dibilang mungkin. Udah selesai itu, Bang. Mungkin itu Jibril. Abangku. Nggak ada mungkin. Abang. Biar kau tahu. Makanya, ya, ciri-ciri Nabi harus kau mengerti. Ciri-ciri Nabi Bang harus ada Edi, pendamping. Contohnya Musa, pendampingnya Harun. Elia, pendampingnya Elisa. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Pertanyaan saya, Yesus ketika datang, Paulus tidak ada nabi, menulis yang ada rasul. buku Roma, Ya. Aduh. Paulus menerima dari Kau siapa tidak buku tahu Roma apa-apa. ini? Sok-sok tahu. Mas Edi, Nggak Paulus usah menulis kau buku Roma dari planning. mana? Alkitab, ya. Mas Quranmu lah Edi, bahas. Mas Ya, Edi, supaya kau Paulus menerima paham. buku Roma dari mana? Setelah kamu paham Quranmu itu, Mas. baru itu kabarkan. Mas, Ada orang Mas supaya Poni, tertarik. Jangan Edi kita Poni, kau bahas. Sementara kau tidak Edi mengerti. Poni. Aduh. Ngomong sendiri. Edi Ponyi, Saya perhatikan pemakan kita orang monyet. lain.
Ya, Edi nggak usah bahas, kamu nggak mengerti. tukang coli Karena yang di ada di dalam hatimu itu belakang adalah iblis. kamar. Ya, tidak ada Roh Kudus dalam hatimu. Jadi orang-orang Edi domplak. pekerja pendeta dan ini sudah ada Roh Kudus ya mengerti tentang Alkitab. Wah, Alkitab itulah yang menerangkan Alkitab itu sendiri. ditanya siapa penulis kisah para rasul Paulus, katanya ngerti. Ya rasul-rasul yang menulis. Rasul-rasul. Nabi mengaku rasul. Tahu arti rasul enggak? Solang generasi. Langsung berbicara siapa kepada dia. penulis kisah Itu para rasul itu cuma Langsung satu orang, Bang. Tuhan memanggil Yang nulis kisah para Terus, rasul itu bukan diatur. rasul-rasul, tapi cuma satu orang yang Tapi- nulis kisah para rasul itu. kata siapa? Ya. Namanya rasul-rasul berarti beberapa rasul. Wah, dasar tuyul. Ay, go. Itu tulisannya adalah Edi Badai yang Ya, menuliskan tentang kumpulan cerita rasul-rasul. Itu yang betul. Dasar pemakan kutu. Yang kayak gitu aja nggak sampai ilmunya. Rasul berarti beberapa rasul. Kamu Iya, juga. cerita tentang beberapa rasul, Daripada tapi dituliskan Quran satu orang. ada, Pemakan kutu. ya, sapi betina. Kalau menghujat jago. Nah, Menghujat kau bilang jago. menghujat. Kan ada Al-Baqarah di situ, di Quran, siapa bukan? penulis kisah para Sapi rasul? betina, apakah sapi betina itu yang menulis? Udah ya. Udah, Edi. Udah. Al-Baqarah, Alah. sapi betina. Apakah sapi betina itu yang menulis? Aduh. Kisah para Quran rasul pula. ditulis sama Paulus. Bagusin. Semut beriringan. Apaan itu? Hah? Apa semut itu mendapat wahyu? Aduh, kalau Alkitab lengkap. Oh, lengkap. Ya, Matius berarti Matius yang menulis. Hmm. Ya. Lukas berarti Lukas yang menulis. Jelas. Kalau Manusia. kisah para rasul Ini siapa yang tulis? Sapi betina. Apa sapi betina itu Kalau yang kisah menulis? para rasul siapa yang tulis? Aduh, makanya itu belajarlah dengan baik. Kisah para rasul Ya. yang tulis siapa? Ya rasul-rasul. Siapa itu? Kok siapa itu? Salah satu Rasul Paulus. Tawa lucumu itu. Wah, solang generasi halilintar. Ya rasul-rasul daripada nabimu mengaku rasul. Udah. Kamu istirahat dulu, istirahat. Nggak pernah Saudara manggil Edi, dia. istirahat dulu, Ya. Edi. Cebok dulu, belajar. Ya, nulis kisah para rasul Paulus katanya. Aduh, sakit ini. Lulusan dari STT mana dia itu? Parah. Masolang generasi. Jadi teman-teman sekalian, belum terjawab ya dari saudara kita Kristen, siapa yang menghadiahkan orang yang disalib, apakah Tuhan atau setan? Ya, kalau menurut Edis kemarin, ya itu setan, kata dia gitu kan ya. Menurut bom-bom bukan katanya, tapi Tuhan. Ini bahaya, yang bom-bom ini yang bahaya ini. Kalau itu rencana Tuhan atau hadiah dari Tuhan, berarti Tuhan kerjasama dengan iblis, bukan begitu? Berarti Tuhan bekerjasama dengan iblis supaya iblis membisikkan kemudian rencana siasat kepada Yudas. Wah, bahaya ini. Bahaya ini bom-bom ini. Berarti Tuhan merencanakan imam kepala mahkamah agama membuat tipu muslihat dan kesaksian palsu. Bahaya Tuhannya. Tuhannya bom-bom, ngeri. Sebenarnya salib itu memang apa ya? Materi itu sangat berat, karena kalau dikatakan itu rekayasa iblis, berarti iblis yang menghadiahkan keselamatan. Tapi kalau dikatakan itu rancangan Tuhan, berarti Tuhan melanggar perkataannya sendiri, orang benar tidak boleh dibunuh, dan Tuhan bekerja sama dengan iblis kemudian untuk menggiring Yesus sampai mati di atas tiang salib. Jadi serba salah.
Berat. Beruntunglah umat Islam ini tidak tersentuh imannya dengan kajian-kajian penyaliban selain daripada Nabi Isa tidak disalibkan. Masya Allah. Islam memang luar biasa, sahabat-sahabat sekalian. Oke. Tak ada lagi pasien kayaknya udah habis. Ya, Bang Goto ingin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, masih sedikit dulu. Silakan Bang. Oke, jadi begini kawan-kawan ya. Saya berkali-kali berkata bahwa ketika kita melihat Yesus dan murid-muridnya, kita harus melihat mereka dari budaya Yahudi ya, atau tradisi Israel ya. Kita tidak bisa melihat mereka dari tradisi luar atau apalagi tradisi Yunani, kan begitu. Saya akan mengangkat salah satu budaya ya, dalam budaya Yahudi di mana memang budaya Kristen atau otoritas Roma pada saat itu sudah mengasimilasi paksa budaya Yahudi lalu mendirikan sekte yang bernama Katolik, kan begitu. Nah, ada salah satu budaya yang sangat disucikan oleh orang Yahudi, itu namanya budaya Yom Kippur ya. Yom Kippur ini adalah hari raya yang paling disucikan dalam budaya Yahudi, di mana Yom Kippur ini budaya yang memperingati hari penghapusan dosa atau hari penebusan dosa. Ya, jadi Yesus bahkan murid-muridnya semasa hidup itu selalu mengajarkan budaya Yom Kippur. Nah, kalau budaya Yom Kippur ini kalau kita lihat ritualnya bernama Kidut, di mana dilakukan 25 hari yaitu berdoa dan berpuasa untuk memohon ya pertobatan kepada Tuhan. Sebenarnya sudah dijelaskan sama Yesus dalam Matius 18 ayat yang ketiga ya. Jika engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebenarnya di sini Yesus mengajak ini bukan hanya mematikan budaya Yahudi, bukan hanya menghancurkan budaya Yahudi, tapi juga menghancurkan semua Injil-Injil yang ditulis oleh orang-orang dekat Isa atau Yosua Hamasiah. Begitu banyak pada saat itu kisah-kisah di abad pertama ya. Bahkan aliran-aliran yang lahir di abad pertama ya sampai abad kedua ini diapokrifakan, disembunyikan oleh Roma, dan begitu. Ini yang masalah ketika mereka mengimani satu kitab yang bukan berasal dari abad pertama. Sementara ya kitab-kitab abad pertama pun kalau kita lihat ya, itu penempatan namanya saja, contoh Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas. Ini bukan Matius yang menyematkan namanya, bukan Markus, bukan Lukas, tapi seorang yang bernama Papias, rekan sejawat Polikarpus. Itu yang masalah. Papias ini adalah salah satu bapak gereja yang paling tua ya. Bapak gereja yang usianya paling tua. Beliau itu lahir tahun 55 Masehi, pada saat surat Korintus itu yang mulai ditulis oleh Rasul Paulus, lalu beliau wafat tahun 151 ya, jadi kurang lebih usianya itu 96 tahun baru beliau meninggal ya. Nah, ini yang menulis yang menyematkan, yang memberikan Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas itu bukan Matius, Markus, Lukas, tapi seorang yang bernama Papias. Sementara untuk Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini pun bukan Yohanes yang memberikan nama, tapi seorang yang bernama Santo Irenaeus yang saya sebutkan tadi namanya, yang mengarang buku Adversus Heresis. Beliau yang lahir di tahun 130, wafat tahun 202 Masehi ya. Tahun 180 beliau menyematkan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan Injil-Injil ini pun sudah tamat di tahun 303 pasca edik Diocletianus. Ini yang disembunyikan, lalu dibentuk satu kitab baru atas perintah Konstantin setelah menyaring 50 kitab hasil genosida. Kan luar biasa. Saya kan berkali-kali katakan bahwa salah satu penyakit Roma menurut tulisan sejarawan Herodotus ya, habis budaya ini dihancurkan, diambil, diasimilasi paksa untuk mendirikan sekte baru. Makanya Martin Luther datang 1517 itu ya, abad ke-16, ingin mengembalikan Kristen ke awal ya, di kisah 1126. Tapi karena Martin Luther tidak lagi mendapatkan literasi Injil ya. Kenapa? Karena sudah disembunyikan oleh Roma. Akhirnya tetap memakai karya
Desiderius Erasmus yang kita kenal dengan Testio Receptus itu. Kebetulan saja pada masa Martin Luther itu Indulgensi atau surat penebusan dosa lagi top-topnya, lagi viral, jadi dijadikan jembatan buat Martin Luther berikut istrinya Katrina van Goor dengan 11 biarawati lainnya untuk keluar dari Katolik. Kan begitu sejarahnya. Jadi memang ini kalau kita lihat ya, mereka mengimani kitab yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yesus, murid-muridnya, bahkan Paulus sendiri. Bahkan Paulus pun sendiri kalau kita lihat, kita pelajari sejarahnya baik-baik ya. Apa yang diceritakan dalam Bible kanonik tahun 364 ini banyak yang berbeda dengan sejarah asli Paulus. Kayak saya bilang, seandainya saja Bible ini waktu dikanonikan tahun 364 di Laodikia, Paulus masih hidup, digetok kepalanya semua ini. Tak jamin. Kenapa? Karena apa yang diceritakan Bible itu sama sekali tidak sesuai dengan sejarah asli tokoh-tokohnya. Sejarah Yesus, sejarah Paulus, sejarah Cornelius, dan sejarah yang lain. Ya. Kenapa seperti itu kawan-kawan? Karena memang mereka ini menjadikan Bible, otoritas Roma menjadikan Bible ya sebagai jembatan masuknya ajaran pagan ke dalam budaya Kristen pasca Delik Milano. Abang tahu nggak arti perjanjian baru, The New Testament? Itu perjanjian baru artinya bukan dari DH31, bukan. Perjanjian baru itu artinya perjanjian yang baru dibuat oleh 3 orang. Siapa ini? Kaisar Konstantin, Kaisar Licinius, dan Eusebius, perwakilan Kristen yang berhasil disogok oleh Konstantin karena lepas dari genosida Edik Diocletianus. Ini poinnya di sini. Mereka tidak belajar ini kawan. Mereka mengimani kitab yang memang formulasinya dari ajaran pagan, dan kita bisa buktikan itu. Dan saya punya ratusan bukti untuk itu. Tokoh-tokoh diasimilasi, tokoh Yesus diasimilasi, tokoh Paulus diasimilasi, tokoh Barnabas diasimilasi. Dibuat ajaran baru, diambil nama-nama mereka. Bahkan saya katakan tadi seperti Flavius Josephus. Flavius Josephus ini baru dicatat namanya, diasimilasi budayanya nanti di 1239 pasca ditulisnya Alkitab oleh John Wycliffe. Luar biasa mereka ini. Siapa yang kerja ini? Bahkan tempo hari saya kaji dengan Bang Ardian, saya Kodeks Vatikanus yang ditulis abad keempat itu hilang dari lembaran 1919 hingga 1936, berisi karangan manusia yang dibuat oleh Kardinal Basilion yang baru masuk manuskripnya di abad ke-13. Ini luar biasa. Ini kitab apa ini? Ini juga sudah jelas bukan firman Tuhan, ini karangan manusia. This is written by humans. Dari sisi ontologi. Jadi ini yang mereka tidak pernah pelajari. Mereka hidup di bawah doktrin dogma, bukan di bawah akal sehat. Kenapa? Kalau abang pelajari nubuatan-nubuatan, sebenarnya mereka sudah dinubuatkan. Saya pernah berucap berkali-kali ya dalam buku karangan John Barton Payne itu ya. Dalam perjanjian lama mereka itu ada 1239 nubuatan-nubuatan. Ya, itu perjanjian lama, itu perjanjian baru ya. Kalau abang buka Ulangan 28 ayat 28, lalu abang belajar sejarah, abang akan tahu Ulangan 28 ayat 28 itu adalah nubuatan untuk orang Kristen. Dan saya bisa buktikan itu. Kalau mereka bantah, saya bisa buktikan baik dari data internal maupun eksternal. Silakan siapa yang bisa buka Ulangan 28 ayat 28 baru dibacakan. Kalau perlu baca keras-keras. Nubuatan ini untuk mereka Roma di abad keempat, di mana mereka sudah mempengaruhi kognisi kognitif ya. Tahu kognisi kognitif ya? Itu adalah kegiatan berpikir manusia. Mereka memasukkannya dengan karangan-karangan filsuf. Contoh kecil, Yohanes 1 ayat 1, en harka en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Ini adalah himne Platonis yang sudah diucapkan tahun 428 oleh Plato, lalu dipopulerkan oleh seorang Philo yang populer di abad ke-1. Philo ini seorang tokoh Yahudi, turunan Yahudi yang mengajar di Alexandria. Beliau lahir tahun 37 ya. Beliau lahir tahun 37, wafat tahun 46. Ya, beliau sejaman dengan Yesus. Ini yang mempopulerkan Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 itu sudah diucapkan dari tahun 428. Diambil oleh penyerahan Bible. Kenapa? Karena pada saat itu Bible Yunani, Romawi itu dipenuhi oleh para filsuf. Ngumpulnya di mana mereka? Ngumpulnya di Alexandria. Alexandria itu pusat perpustakaan terbesar dunia di zamannya. Di abad keempat itu.
Di sana itu orang-orang pintar berkumpul di situ. Makanya Konstantin meminta Eusebius dan rekan-rekannya menulis kitab Bible yang akhirnya dinamakan The New Testament, ditempelkan dengan Septuaginta atau tanah yang rusak. Septuaginta tanah yang rusak ya. Sekali lagi saya ulang, Septuaginta mereka tanah yang rusak. Makanya kalau abang bawa Bible ke depan orang Yahudi, lalu abang bertanya, Om Yahudi, ini Bible kabar buruk enggak atau kabar baik? Langsung mereka katakan rame-rame, bawa jauh-jauh itu Bible. Bible itu adalah kecelakaan besar buat kami Yahudi. Bible itu adalah kabar buruk buat kami Yahudi. Karena itu adalah tanah yang rusak, orang yang rusak. Kenapa? Karena Torah yang dikanonikan tahun 70 pasca penghancuran baik suci oleh Jenderal Titus, itu isinya 24 kitab, langsung dikanonikan oleh pimpinannya itu Yohanan bin Seke, ya, itu berisi 24 kitab. Kenapa bisa berubah jadi 46? Makanya Yahudi marah sekali dengan Kristen. Kenapa? Kitab mereka dicolong, dirubah-rubah, narasinya ditambah-tambahkan, kurang lebih 3.700 ayat ditambahkan masuk, campur dengan kitab tanah. Marah. Datang Martin Luther, kurangi lagi 7. Jadi mereka ini punya kitab menurut Yahudi tanah yang rusak. Itu poinnya di situ. Mereka sudah mengasimilasi budaya Yahudi untuk membentuk satu sekte yang awalnya formulasinya dari ajaran pagan. Kita bisa buktikan itu. Saya punya ratusan bukti, bukan 1 2, banyak. Buktinya untuk itu dari bukti-bukti sejarah. Mereka mencatat nama-nama tokoh seperti tadi Flavius Josephus, Papias, Polikarpus, Ignatius. Padahal Polikarpus, Ignatius, Santorius ini tidak percaya kalau Yesus disalib. Mereka percaya bahwa yang disalib itu orang yang diserupakan. Sejarahnya seperti itu. Tapi mereka mencatat nama ini seolah-olah nama ini ada hubungannya dengan kaitan penyaliban Yesus. Padahal tidak ada hubungannya. Bahkan mereka, ya, rekan-rekan mereka itu banyak yang tidak percaya kalau yang disalib itu adalah Yesus, adalah Yeshua Mesya. Tapi seorang yang diserupakan. Benarlah kata Al-Quran dalam An-Nisa 157 itu. Benar juga kata Al-Quran ya dalam dalam Al-Baqarah 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim zumma yaquluna hasamin indillahi liyasitaru bihi sumanan kalila. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan murah. Ini pun kalau kita kaji, kalau kita lihat Eusebius, kita lihat tokoh-tokoh siapa di belakangnya, termasuk Kardinal Basilion. Kalau kita baca, mereka memang membuat kitab, memasukkan ini untuk apa? Untuk mencari uang. Mereka dibayar untuk ini. Jelas sejarahnya, kita bisa jelaskan itu. Itu yang masalah. Makanya Bert de Ehrman, kalau abang baca buku karangan Bert de Ehrman ya, Mosketing Yesus. Ya, apalagi buku karangan Mulyadi Samuel, dokumen pemalsuan Bible, kita akan tahu sebenarnya kitab ini kitab apa. Nah itu mungkin sedikit dari saya ya, sedikit dari saya tambahan supaya kita paham ya. Ya, terima kasih Bang Goto. Perlu diketahui oleh teman-teman penonton ya, Bang Goto ini adalah seorang mu'alaf, beliau pakar dalam bidang kristologi. Beliau selalu tiap hari ketika buka komal sering berbicara mu'alaf, berbicara kristologi gitu. Baik, saya sapa teman dari pihak Kristen, Bang Topi Bundar, selamat malam. Silakan dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Topi Bundar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Ya. Lanjut. Ya, Bang Topi Bundar, selamat malam. Silakan dibuka mute-nya. Malam. Ya, mau berdiskusi dengan Gurunda. Bang Topi Bundar ini kalau tidak salah kemarin juga sering naik ke komal kita. Beliau juga ingin belajar dan kayaknya tidak pernah menghujat Bang Topi Bundar ya. Hampir menghujat. Hampir menghujat. Silakan kalau mau berdiskusi dengan Gurunda. Silakan. Kalau Gurunda yang terhormat, yang mulia, yang kusembah. Aduh. Salah ya.
Silakan Bang Tobi Bundar, apa yang mau disampaikan? Iblis pahlawan salib, bagaimana ceritanya? Ya, dibantah kalau memang Anda punya data, silakan. Ya, Musa kan membuat salib, lalu dibuat ular gitu. Jadi selama ini yang dituntun Musa itu keturunan ular beludak gitu. Jadi tiang salib yang digantungkan ular itu menjadi kekuatan mereka gitu, supaya ular itu menghisap semua penyakit yang ada di keturunan ular beludak. Itulah ya penggenapannya, dia akan memakan debu tanah gitu. Itu yang dimaksud gitu. Ya, kaitannya dengan penyalipan Yesus apa, Bang? Nah, seperti Musa meninggikan ular di tiang salib itu, maka dia harus digantikan oleh Yesus untuk memeremukkan si ular itu yang berdiri di tiang salib itu gitu. Sudah. Ya, bisa tanggapi Gurunda mungkin? Ya, ular tembaga itu tidak disembah oleh orang-orang Yahudi. Bedanya dengan Kristen menyembah kemudian korban yang ada di salib. Nah, sekarang permasalahannya ketika Musa melakukan itu ada perintah. Musa diperintahkan oleh Tuhan. Kalau Anda mendudukkan Musa di situ dan ingin menyamanyamakan dengan Yesus, maka Yesusnya harus menerima perintah dari Tuhan untuk kemudian mengambil ular, lalu ular itu disimpan di atas tiang. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya orang Yahudi menatap ular itu supaya dosanya ditebus. Harusnya kalau Anda menggunakan pola itu, ya Nabi Musa dong yang harus disimpan di atas tiang, bukan ular, patung ular. Musanya supaya identik dengan Yesus. Nah, kenapa di apotek itu selalu gambar tiang itu membuktikan dia itu makan penyakit, debu tanah itu penyakit. Itu maksudnya gitu. Ya, terus apa hubungannya dengan Tuhan turun? Ini kan berbicara mengenai ular. Ya, yang mau menyalibkan itu bukan iblis, justru iblis menghalang-halangi supaya